Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras setiap hari tetapi hasilnya selalu terasa kurang? Pernahkah kamu membandingkan dirimu dengan orang yang secara jam kerja sama bahkan mungkin lebih santai, tetapi justru memiliki kekayaan berlipat ganda? Ini adalah realita yang sering membingungkan banyak orang. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kerja keras adalah kunci. Namun, ternyata kerja keras saja tidak cukup di dunia. Ini ada dua kelompok besar pola pikir yang membedakan hasil hidup seseorang, mindset orang kaya dan mindset orang miskin. Mindset ini bukan hanya soal saldo di rekening, tetapi tentang cara memandang peluang, cara mengambil keputusan, dan cara berpikir jangka panjang. Banyak orang mengira kaya atau miskin ditentukan oleh nasib, padahal sebagian besar dibentuk oleh cara berpikir. Ada orang yang lahir di keluarga sederhana, tetapi akhirnya membangun kerajaan bisnis. Ada juga yang lahir di keluarga kaya namun berakhir jatuh miskin karena tidak memiliki pola pikir yang tepat. Kita akan membedah perbedaan mindset ini secara mendalam, bukan untuk membandingkan siapa lebih baik, tapi untuk belajar bagaimana kita bisa mengadopsi pola pikir yang lebih sehat, lebih strategis, dan membawa kita menuju kebebasan finansial. Di perjalanan ini kita akan melihat fakta, nyata, cerita, inspiratif, dan kesalahan umum yang sering membuat orang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Bayangkan ini sebagai perjalanan dokumenter ringan di mana kita duduk santai sambil membuka lapisan demi lapisan. Rahasia di balik cara berpikir orang kaya. Mindset orang kaya dan orang miskin tidak muncul begitu saja. Mereka terbentuk dari lingkungan pendidikan dan kebiasaan sehari-hari. Seorang anak yang tumbuh di keluarga yang sering membicarakan bisnis, investasi, atau strategi keuangan akan memiliki sudut pandang berbeda dibanding anak yang tumbuh di keluarga yang hanya fokus pada pengeluaran harian dan bertahan hidup dari gaji ke gaji. Orang miskin cenderung berpikir jangka pendek. Fokus utamanya adalah memenuhi kebutuhan hari ini dan besok. Tidak salah, karena ini adalah bagian dari bertahan hidup. Namun pola ini sering mengunci mereka di siklus yang sama selama bertahun-tahun. Orang kaya cenderung berpikir jangka panjang. Mereka rela menunda kesenangan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di masa depan. Contohnya, alih-alih membeli mobil mewah di usia muda, mereka lebih memilih menanam modal di bisnis atau aset yang bisa bertumbuh nilainya. Penelitian dari universitas di Amerika menemukan bahwa orang yang terbiasa berpikir jangka panjang memiliki kemungkinan 2 kali lipat untuk mencapai stabilitas finansial di usia 40-an dibanding mereka yang hanya berpikir untuk hari ini. Ini bukan berarti orang kaya tidak menikmati hidup, mereka tetap bersenang-senang, tetapi dengan porsi dan timing yang tepat, sementara orang miskin seringkali mencari hiburan instan sebagai pelarian dari tekanan hidup. Perbedaan mindset ini juga tampak dalam cara mereka memandang masalah. Bagi orang miskin, masalah adalah tanda harus berhenti. Bagi orang kaya, masalah adalah tanda ada sesuatu yang harus dipecahkan, dan biasanya dibalik masalah itu ada peluang. Inilah akar dari perbedaan hasil yang kita lihat di dunia nyata. Salah satu perbedaan mencolok antara orang kaya dan orang miskin adalah cara mereka melihat peluang. Orang miskin seringkali melihat peluang sebagai sesuatu yang berisiko tinggi dan penuh ketidakpastian. Mereka cenderung mencari jaminan pasti seperti pekerjaan tetap, gaji bulanan, atau usaha kecil yang aman, meskipun keuntungannya terbatas. Orang kaya justru melihat peluang sebagai pintu menuju pertumbuhan. Mereka tahu bahwa setiap peluang selalu datang bersama risiko, tetapi mereka tidak asal terjun. Mereka belajar mengumpulkan informasi dan meminimalkan risiko dengan strategi yang tepat. Contoh nyatanya adalah bagaimana banyak pengusaha besar melihat krisis ekonomi sebagai kesempatan. Di saat banyak orang panik dan menjual asetnya murah, mereka membeli dan menunggu saat pasar pulih. Ketika orang lain baru mulai percaya, mereka sudah menikmati hasilnya. Mindset ini membuat orang kaya selalu mencari cara untuk menambah aliran pendapatan. Bukan hanya satu sumber tetapi banyak. Mereka bisa memiliki bisnis investasi, saham, properti, dan kerja sama dengan pihak lain. Sementara orang miskin seringkali hanya mengandalkan satu sumber pendapatan yang jika hilang, maka runtuhlah seluruh fondasi keuangan mereka. Ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tetapi soal keberanian dan cara berpikir. Orang kaya melatih diri mereka untuk melihat apa yang orang lain lewatkan, dan itu menjadi keunggulan terbesar mereka. Hubungan seseorang dengan uang seringkali mencerminkan mindset mereka. Orang miskin cenderung melihat uang sebagai alat untuk bertahan hidup dan konsumsi. Begitu gaji masuk, uang langsung keluar untuk membayar tagihan belanja dan hiburan. Hampir tidak ada yang tersisa untuk investasi atau tabungan. Orang kaya melihat uang sebagai alat untuk menghasilkan uang lebih banyak.
Mereka memprioritaskan alokasi dana untuk hal-hal yang bisa memberi pengembalian, misalnya membeli aset membangun bisnis atau mengikuti pelatihan keterampilan baru. Jika orang miskin berkata, "Aku tidak punya cukup uang untuk investasi," orang kaya akan berkata, "Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan uang untuk investasi?" Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang kaya lebih fokus pada solusi daripada hambatan. Hubungan sehat dengan uang juga membuat orang kaya tidak mudah terjebak pada gaya hidup konsumtif. Bahkan banyak miliarder dunia yang hidup sederhana. Meskipun mereka mampu membeli apapun yang mereka mau, sebuah survei di Amerika menemukan bahwa sebagian besar miliarder menghabiskan waktu mereka untuk memikirkan cara mengembangkan aset bukan sekadar membelanjakan uang. Mindset ini membuat uang bekerja untuk mereka, bukan mereka yang bekerja untuk uang seumur hidup. Ada beberapa kesalahan umum yang membuat orang sulit keluar dari pola pikir miskin. Pertama, percaya bahwa kekayaan hanya untuk orang yang beruntung atau lahir kaya. Pola pikir ini membuat mereka berhenti berusaha karena merasa tidak mungkin mencapai level yang sama. Kedua, terlalu takut mengambil risiko. Sehingga ketika peluang datang mereka tidak berani bergerak dan akhirnya kesempatan itu diambil orang lain. Ketiga, fokus pada pengeluaran daripada pendapatan. Banyak orang berusaha menghemat uang, tetapi lupa bahwa ada batas seberapa banyak yang bisa dihemat. Namun potensi untuk meningkatkan pendapatan bisa jauh lebih besar. Keempat, tidak mau belajar hal baru. Dunia terus berubah, teknologi berkembang dan pasar bergeser. Orang yang tidak mau beradaptasi akan tertinggal jauh. Orang kaya menghindari kesalahan ini. Mereka tahu bahwa kekayaan adalah hasil kombinasi antara pengetahuan, strategi, dan konsistensi. Jika kita mulai mengubah kebiasaan, mengganti cara pandang, dan membuka diri terhadap hal baru, perlahan mindset kita akan bergeser ke arah yang lebih produktif. Perbedaan antara orang kaya dan orang miskin tidak hanya soal jumlah uang, tetapi cara berpikir, cara memandang dunia, dan cara merespons peluang. Kabar baiknya mindset bisa diubah. Kita bisa mulai melatih diri untuk berpikir jangka panjang, mengambil keputusan yang lebih bijak, dan membangun hubungan sehat dengan uang. Tidak ada jalan pintas, tetapi setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat ke kebebasan finansial. Ingat, uang mengikuti mindset, bukan sebaliknya. Jika kita berpikir seperti orang kaya, maka peluang untuk menjadi kaya akan semakin besar. Jadi mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah keputusan yang aku ambil hari ini mendekatkan aku pada tujuan hidupku atau justru menjauhkan? Mindset tidak tumbuh di ruang hampa, ia dibentuk oleh apa yang kita dengar, siapa yang kita temui, dan lingkungan tempat kita berinteraksi setiap hari. Orang miskin sering terjebak di lingkungan yang memvalidasi keterbatasan. Mereka mendengar kalimat seperti uang bukan segalanya, yang penting cukup, atau orang kaya itu serakah. Tanpa sadar, kata-kata ini membentuk kepercayaan batin bahwa kaya itu tidak baik, bahwa berusaha lebih dari sekadar cukup adalah keserakahan. Padahal kenyataan yang lebih sehat adalah uang adalah alat, dan menjadi kaya memberi kita lebih banyak pilihan untuk membantu diri sendiri dan orang lain. Orang kaya cenderung berada di lingkungan yang membicarakan peluang, ide, bisnis, dan strategi pertumbuhan. Bukan gosip atau keluhan, tetapi diskusi tentang bagaimana mengubah masalah menjadi sumber penghasilan atau bagaimana memanfaatkan tren baru. Pernah dengar pepatah, "Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu." Itu ada benarnya. Jika kita dikelilingi oleh orang yang selalu pesimis, kita cenderung ikut pesimis. Jika kita dikelilingi orang yang optimis dan visioner, pola pikir kita ikut terangkat. Sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa seseorang memiliki kemungkinan 3 kali lipat lebih besar untuk sukses secara finansial jika lingkungannya mendukung dan mencontohkan perilaku produktif terhadap uang. Jadi jika ingin mengubah mindset, ubah juga lingkungan. Bisa dengan memilih teman diskusi yang tepat, mengikuti komunitas bisnis, atau mengonsumsi konten edukatif yang mendorong kita berpikir lebih luas. Mengubah pola pikir bukan proses instan, tetapi bisa dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten. Pertama, mulailah dengan membaca buku atau mendengar cerita sukses, bukan untuk meniru persis jalannya, tetapi untuk memahami cara berpikir di balik keputusan mereka. Misalnya, banyak orang kaya memulai dari nol, tetapi mereka memiliki satu kesamaan: mereka belajar memahami nilai uang dan memanfaatkannya sebagai alat investasi. Kedua, latih kemampuan melihat peluang kecil. Setiap minggu coba tulis minimal 3 ide bagaimana kamu bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Tidak semua ide harus langsung berhasil, tetapi kebiasaan ini melatih otak untuk mencari solusi, bukan alasan. Ketiga, buat kebiasaan mengalokasikan sebagian pendapatan untuk investasi atau pengembangan diri. Bahkan,
Jika jumlahnya kecil, yang penting adalah membangun kebiasaan. Keempat, ubah dialog internal, hindari berkata, aku tidak mampu, dan ganti dengan, bagaimana caranya aku bisa mampu. Perubahan bahasa sederhana ini membuka ruang bagi otak untuk mencari solusi kreatif. Terakhir, jangan takut gagal. Orang kaya melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Setiap kegagalan membawa pelajaran yang membuat mereka lebih siap di langkah berikutnya. Mindset seperti ini tidak datang dari teori saja, tetapi dari latihan mental yang terus-menerus hingga menjadi kebiasaan alamiah. Mari kita lihat contoh nyata yang menggambarkan perbedaan mindset ini. Ada dua teman, kuliah keduanya lulus di tahun yang sama dengan jurusan yang sama dan IPK hampir sama. Teman pertama memilih bekerja di perusahaan besar dengan gaji yang lumayan. Setiap bulannya menggunakan hampir semua gajinya untuk memenuhi gaya hidup liburan dan membeli barang-barang terbaru. Baginya mumpung masih muda harus menikmati hidup investasi. Nanti saja teman kedua juga bekerja di perusahaan besar, tetapi sejak awal ia memutuskan mengalokasikan 30% gajinya untuk investasi saham dan reksadana. 5 tahun kemudian ia memulai bisnis kecil dari tabungan dan hasil investasinya. 10 tahun setelah lulus, teman pertama masih bekerja keras untuk gaji dan mulai merasa lelah dengan tekanan pekerjaan. Sementara teman kedua sudah memiliki bisnis yang berjalan sendiri, investasi yang berkembang dan pilihan untuk pensiun dini. Keduanya memiliki peluang awal yang sama, tetapi hasil yang sangat berbeda semua, karena perbedaan mindset dalam melihat uang dan peluang. Kisah ini bukan untuk menghakimi tetapi untuk menunjukkan bahwa pilihan yang kita ambil setiap hari mencerminkan cara berpikir kita dan menentukan arah hidup kita. Banyak orang berpikir mindset kaya hanya soal menumpuk harta, padahal mindset kaya juga soal kualitas hidup dan kebebasan mengambil keputusan. Orang dengan mindset kaya menghargai waktu lebih dari uang. Mereka tahu bahwa waktu adalah aset yang tidak bisa diperbarui. Maka mereka berusaha menciptakan sistem atau aset yang bisa menghasilkan uang tanpa harus mengorbankan seluruh waktu mereka. Orang dengan mindset miskin seringkali menukar waktu dengan uang tanpa memikirkan jangka panjang. Mereka rela bekerja lembur, terus-menerus tetapi tidak membangun aset atau keterampilan baru. Mindset kaya juga soal cara memandang kesehatan. Mereka tahu bahwa kesehatan adalah modal utama untuk produktivitas dan kesuksesan, maka mereka berinvestasi pada makanan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup. Mindset miskin kadang menunda hal-hal ini dengan alasan mahal atau tidak punya waktu, padahal biaya sakit di masa depan bisa jauh lebih besar. Jadi mindset kaya adalah pola pikir yang menyeimbangkan uang, waktu, dan kualitas hidup. Hanya soal saldo di rekening.